Halo, selamat datang di Praktikum Sistem Basis Data tahun 2021 Modul 5 tentang Subquery. Pada penjelasan kali ini akan terbagi ke dalam 3 subtopik. Yang pertama, definisi subquery, tipe-tipe subquery, dan yang terakhir, sinteks tambahan pada subquery. Subquery merupakan query SQL yang terdapat dalam query yang lebih besar, atau query dalam query. Subquery juga biasa atau umumnya disebut sebagai inner query atau nested query. Pada subquery akan terlebih dahulu dieksekusi, baru kemudian diteruskan ke query utama. Untuk penulisan sinteksnya sendiri, sama saja seperti pada sinteks SQL pada umumnya. Hanya dengan perbedaan subquery dituliskan setelah atau mengikuti sinteks dari query utama. Berikut adalah contoh dari penulisan sinteks subquery yang ditunjukkan dengan sinteks subquery terdapat di dalam tanda kurung dan biasanya setelah statement where. Kita lihat dari contoh berikut, sinteks yang pertama dieksekusi adalah select code dari tabel mata kuliah di mana nama sama dengan Alpro, dan ini menghasilkan record. Dari record ini kembali dilakukan subquery, yaitu select name dari tabel ambil mata kuliah di mana kode mata kuliah ada di hasil record tadi, subquery yang pertama. Setelah dilakukan subquery yang kedua, didapati record kembali yang akhirnya diteruskan ke query utama, yaitu select nama dari tabel mahasiswa di mana name ada di hasil dari dua subquery tadi. Tipe-tipe subquery secara garis besar ada dua, single row subquery dan multiple row subqueries, di mana subquery ini ada sebuah aturan, yaitu sebuah subquery boleh memiliki lebih dari satu subquery, atau dengan kata lain, subquery tidak memiliki batasan. Jadi teman-teman boleh menuliskan sebanyak mungkin yang bisa dituliskan. Masuk ke yang tipe pertama, single row subqueries. Single row subqueries yaitu query yang hanya mengembalikan satu baris nilai atau value dengan perintah select. Pada single row subqueries, operator pembanding yang digunakan seperti pada tabel berikut. Pertama, equal, not equal, greater than or equal to, less than, dan yang terakhir, less than or equal to. Dan berikut adalah contoh dari single row subqueries. Select nama dan alamat dari tabel mahasiswa, di mana name sama dengan hasil result dari select name from tabel mahasiswa, di mana name sama dengan 12.02.18.42.11 dan menghasilkan record satu baris seperti pada gambar. Selanjutnya, tipe kedua adalah multi-row subqueries. Berbeda dengan single row subqueries, multi-row subqueries mengembalikan nilai atau value lebih dari satu dengan perintah select.
Pada multi-row subqueries, operator perbandingan yang digunakan ada 3. Yang pertama adalah operator in. Operator ini digunakan untuk memeriksa nilai dalam satu set nilai yang ada. Kedua, operator all akan mengembalikan nilai benar atau true ketika atau apabila semua nilai subquery memenuhi kondisi. Ingat ya, semua. Dan yang terakhir adalah operator any akan mengembalikan nilai true atau benar ketika hanya salah satu. Jadi hanya ada salah satu subquery memenuhi kondisi. Dan berikut adalah contoh dari subqueries multi-row. Yang pertama, in. Select semua kolom dari tabel pelanggan di mana ID pelanggan tidak ada dari hasil subquery select ID pelanggan dari tabel laundry. Dan berikut adalah hasil query-nya. Kemudian, contoh dari multi-row subqueries yang all. Di sini dia menampilkan hasil harga yang memiliki nilai di bawah 30.000. Secara detail, dia menghasilkan result dari subquery select harga from table laundry di mana harga lebih dari 30.000. Itu akan menghasilkan sebuah result. Sekian baris, hasil ini dibandingkan kembali ke sinteks utama, yaitu select ID pelanggan dan harga dari table laundry, di mana harga kurang dari semua kondisi yang ada di subquery tadi, yaitu harga yang kurang dari 30.000. Dan contoh terakhir adalah dari multi-row subqueries any. Berbeda dengan all, any hanya jika salah satu memenuhi. Jika didapati hasil yang di atas 30.000 harganya ditampilkan, dan juga harga yang di bawah 30.000 pun ditampilkan. Seperti pada contoh gambar, yaitu ada pada ID pelanggan 333 yang memiliki harga 35.000. Kita masuk ke subtopik yang terakhir, yaitu sinteks tambahan. Yang pertama adalah wildcard. Wildcard digunakan untuk memenuhi kriteria tertentu dari isi konten table. Dan ini adalah beberapa contoh dari karakter yang ada dari wildcard, ya. Seperti misalkan persen yang mewakili 0 atau lebih karakter, underscore mewakili satu karakter, kurung segi merepresentasikan karakter tunggal, terus tanda upstop, dan yang terakhir adalah tanda strip. Berikut adalah contoh dari wildcard. Kita lihat like BA persen. Jadi dia akan mengambil asal yang memiliki kriteria huruf depannya BA, diawali BA dan kemudian ada karakter-karakter selanjutnya. Ini kita lihat ada Bandung dan Banyuwangi. Sinteks tambahan selanjutnya adalah between. Between digunakan pada perintah select untuk mengambil nilai dalam satu range. Seperti misalkan pada contoh berikut. Record atau query berikut mengambil value usia yang berada di antara 25 dan 30. Sinteks tambahan selanjutnya adalah distinct. Distinct digunakan untuk menghilangkan record
yang memiliki duplikasi data, atau dengan kata lain hanya akan menampilkan data unik, seperti misalkan pada contoh berikut. Menampilkan data salary dari tabel karyawan, data uniknya saja. Sehingga seperti yang terlihat, value 5 juta hanya ditampilkan sekali, tidak 2 kali. Dan ada limit. Limit digunakan untuk membatasi data yang ingin ditampilkan. Semisal teman-teman ingin menampilkan data sebanyak 5 baris. Maka tinggal dituliskan select semua kolom dari tabel karyawan limit 5. Dan nanti hasilnya hanya akan tampil 5 baris teratas. Sinteks selanjutnya adalah is null. Is null digunakan untuk memeriksa suatu kolom yang memiliki data null, atau data yang tidak ada ya, data kosong. Penulisannya dituliskan di kondisi setelah where. Kemudian ada group by. Group by digunakan untuk mengelompokkan data yang diinginkan. Seperti misalkan pada contoh, select usia, count, menghitung jumlah usianya, ya jumlah karyawan yang memiliki usia tersebut dari tabel karyawan group by usia. Jadi record atau karyawannya akan dikelompokkan berdasarkan usia untuk dihitung jumlah karyawannya. Dan yang terakhir ada order by yang digunakan untuk mengurutkan data yang ada. By default, order by mengurutkan data secara ascending, bagaimana yang terlihat pada contoh berikut. Urutkan berdasarkan nama. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semangat praktikumnya.